warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo everyone, kembali lagi bersama podcast Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua bersama program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, kali ini kami bakal ngobrolin topik yang super penting bagi mahasiswa-mahasiswi MIK, yaitu mengenai kerahasiaan data dalam rekam medis. Mungkin kita banyak yang mikir, yang penting mah kita bisa input data aja. Padahal, untuk menjaga kerahasiaan data pasien itu sama pentingnya dengan mengolah rekam medis itu sendiri. Apalagi sekarang yang semuanya sudah serba digital. Nah, di sini kami sebagai host ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Dini Paskana Brustepu, mahasiswa MIK tingkat 1 bersama Saya Haya Nazira, mahasiswi tingkat 1 D4 Informasi Kesehatan. Dan pastinya kami nggak ngobrol berdua aja nih. Hari ini udah ada 2 alumni Manajemen Informasi Kesehatan yang selain bisa sharing ilmunya, mereka juga bakal cerita sedikit pengalaman mereka yang bikin mereka makin sadar pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien. Langsung aja nih ya kita sambut. Halo Kak Junita, halo Bang Daru. Halo. Makasih banyak ya udah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast bersama D4 rekam medis ini. Sebelum kita ngobrol, boleh dong sedikit perkenalan sama sharing-sharing lagi sibuk apa belakangan ini. Mungkin mulai dari Kak Junita dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junita Ekasari Buroginting. Saya alumni Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Kalau untuk kesibukan saya sih akhir-akhir ini, alhamdulillah saya bekerja sudah di salah satu instalasi pendidikan. Nah, selanjutnya kita kedatangan ada Bang Daru. Pastinya kita udah kenal karena Bang Daru ini sebelumnya sudah menjadi narasumber di episode podcast sebelumnya. Nah, Bang Daru, boleh dong diperkenalkan diri Abang dulu dan ceritakan sedikit kesibukan Abang sekarang apa? Halo, perkenalkan nama saya Daru Irpandi. Saya alumni D4 Manajemen Informasi Kesehatan angkatan kelima dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Nah, kesibukan saya setiap harinya saya bekerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di instansi pendidikan, sama seperti Kak Junita. Oke, terima kasih banyak ya kakak, abang atas perkenalan dan sharing singkat mengenai kesibukannya akhir-akhir ini. Nah, langsung aja ya Din, kita masuk ke sesi Q&A tipis-tipis. Nah, sebagai Q&A pembuka, untuk Bang Daru dan Kak Junita, menurut pandangan kakak dan abang, gimana sih maksud dari kerahasiaan data dalam rekam medis? Dan Aya pernah baca juga, katanya prinsip ini menjadi salah satu aspek yang penting bagi pelayanan kesehatan. Benar nggak itu ya Kak, Bang? Mungkin dari Kak Junita dulu. Kalau misalnya saya jawab sedikit tentang kayak apa sih itu tentang kerahasiaan data pasien, menurut saya itu adalah hak privasi pasien yang memang diwajibkan untuk semua tenaga kesehatan, kayak tenaga medis maupun non medis, itu untuk menjaga informasi atau melindungi informasi kesehatan pasien tersebut. Nah, kan ini banyak nih data kerahasiaan pasien yang tidak bisa untuk disebarluaskan. Nah, salah satunya itu seperti resume medis. Seterusnya itu kayak hasil ronsen, pemeriksaan, diagnosa penyakit. Nah, itu tidak bisa kayak disembarangkan orang nih untuk mengakses gitu. Dan kayak bisa nggak ini kayak ibaratnya data ini bisa nggak disalin sama pasien gitu, itu bisa gitu. Kalau misalnya hanya kayak hasil lab, itu hasil lab, hasil ronsen itu bisa untuk disalin dengan pasien. Dan selanjutnya kalau untuk yang prinsip penting, itu penting karena dianya kan bersifat pribadi nih gitu kan, nggak semua harus bisa diakses. Apalagi kalau misalnya disebarluaskan, dan itu kalau misalnya terjadi persebaran luas, itu kan ada kemungkinan ada 2 itu yang kerugian. Contohnya kayak kerugian di rumah sakit, kerugian untuk pasiennya sendiri. Kalau misalnya pasien itu merasakan, datanya nih disebar nih gitu kan, jadi kan dia ngerasa kayaknya dia nggak akan kesini nih gitu, atau enggak nanti mungkin kena jalur hukum nih gitu. Jadi
kita nih duanya mulai dari rumah sakit, mulai dari pribadinya, itu kita jadinya rugi kalau misalnya tersebarkan gitu. Makanya kenapa bisa dibilang penting. Oke, kalau dari Bang Daru gimana Bang? Nah, yang dimaksud dengan kerahasiaan data rekam medis pasien itu mungkin itu dari awal pasien masuk ya, dari awal pasien masuk, dari pasien mendaftar itu sudah termasuk namanya data privasi pasien. Nah, kenapa data rahasia pasien itu sangat penting? Nah, menurut saya rekam medis itu sangat penting disimpan dengan baik. Karena apa? Tidak semua dari kita nih yang tenaga kesehatan itu juga berhak melihat rekam medis tersebut. Nah, dari itu hasil pemeriksaan pasien dari awal dia masuk sampai pulang itu dijaga oleh tenaga kesehatan dan tidak semua tenaga kesehatan bisa melihat hasil pemeriksaan pasien tersebut gitu. Semisalnya nih, kalau pasien ini masuk dari dokter umum A. Nah, ternyata dokter yang lain ini ingin melihat, itu sudah tidak bisa juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena setiap pasien itu ada juga pemeriksaan khusus. Nah, jadi dari itu tenaga kesehatan, keluarga itu tidak diperbolehkan begitu. Nah, tapi ada juga data rekam medis itu yang boleh diperlihatkan dengan khusus seperti di pengadilan ataupun itu dia yang tindak-tindakan seperti kalau kita sering lihat nih banyak nih di rumah sakit X bahwasanya dokter atau pihak rumah sakit tidak transparan untuk memberikan dan mengakses rekam medis hasil rekam medis pasien. Nah, itu tidak boleh kita sodorkan. Kita sebagai perekam medis kita tidak boleh menyodorkan ini hasil pemeriksaannya. Namun di situ ada prosedurnya juga. Kita ke pengadilan, kita ke dinas kesehatan. Nah, namun juga kita diberikan pendampingan oleh pihak rumah sakit untuk membuka hasil rekam medis dan membacakan di pengadilan tersebut begitu. Jadi tidak semua orang yang bisa mengakses rekam medis hasil pemeriksaan pasien begitu. Berarti bisa juga kita pahami bahwa kerahasiaan data pasien bukan hanya kewajiban petugas rekam medis, tetapi juga merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap informasi pasien. Iya Dini, dan juga ternyata data rekam medis itu bisa dibuka semisalnya pasien memiliki kasus hukum atau bersangkutan dengan hukum. Nah, kalau boleh di flashback ya ini Kak, Bang, waktu masa-masa kuliah dulu, misalnya pendinasan, PKL, ataupun magang, pernah nggak sih ada momen waktu kakak lihat-lihat berkas rekam medis pasien itu kayak langsung kepikiran, wah ternyata menjaga data pasien itu sepenting ini gitu Kak, Bang? Boleh dari Kak Junita dulu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman dinas, PKL dan segalanya itu kayaknya saya ada nemukan satu kasus gitu di rumah sakit X kita sebut. Nah, di sini dianya sebagai petugas dan saya masih PKL ya. Jadi di sini dia sebagai petugas dan ternyata dianya bagian koder kayak memeriksa nih, menganalisa penyakit dan ternyata berkas yang di kodenya yang dianalisanya itu adalah berkas yang dia kenal gitu. Jadi pas selesai dianya mengkode nih, kayak kan ada jam istirahat ya. Jadi jam istirahat kumpul lah. Jadi kayak cerita atau makan sambil bercerita bahwasannya dia ini ada jumpa nama pasiennya ini, terus ternyata dia satu kampung. Jadi diceritakanlah bahwasannya dia penyakitnya itu diagnosanya E11 gitu. Jadi kayak ibaratnya di situ saya langsung mikir kayak gimana ya kalau misalnya dia ini tahu nih bahwasannya ini disebarluaskan. Kalau misalnya dia tahu bahwasannya dia penyakitnya ini gitu kan. Apalagi kan mereka satu kampung. Kan belum tentu nih kayak ibaratnya satu kampung nanti jumpa. Dia ceritalah nanti di kampungnya atau gimana sama keluarganya. Keluarga ke keluarga kan jadinya menyebar. Jadi kayak ibaratnya hal penting ya menurut saya. Jadinya kayak ini jadi pelajaran ini ternyata penting ya kita harus menjaga tentang kerahasiaan data pasien gitu. Oke. Kalau dari Bang Daru ada pengalaman yang gimana gitu? Nah, kalau ditanya sepenting apa sih menjaga kerahasiaan data pasien tersebut, nah menurut saya itu sangat penting. Selama saya PKL ini di rumah sakit yang pernah sudah saya jalani, dan banyak nih teman-teman nih dari saya. Ya,
benar yang dibilang sama Kak Juni tadi, seperti itu. Dari hal yang terkecil kita menganalisa. Dari seperti saya nih, saya sendiri pernah sakit di rumah sakit. Nah, setelah saya sakit, kami itu PKL dan data saya itu dipegang teman saya. Nah, dari hal terkecil mereka tahu penyakit saya apa. Oh, si Daru ternyata kena sakit ini, gini penyakit ini gitu. Jadi dari saya yang kena asam lambung, mereka jadi tahu gitu, yang jadi nggak tahu jadi tahu. Nah, itu contoh kecil yang sangat penting untuk menjaga data rekam medis tersebut gitu. Jadi dari hal yang terkecil saja sudah kita jaga kan, apalagi yang terbesarnya begitu. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang pelayanan kesehatan sudah banyak menggunakan rekam medis elektronik. Menurut Abang dan Kakak, apakah digitalisasi ini justru mempermudah perlindungan data atau menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam menjaga kerahasiaan data? Kita bisa mulai dari Bang Daru dulu. Nah, di era digitalisasi ini rekam medis mungkin sangat baik ya. Karena apa? Untuk menjaga data rekam medis itu masih banyak rekam medis itu yang bocor. Mungkin dari rekam medis manual itu sangat mungkin menurut saya kurang efisiensi. Karena apa? Rekam medis manual itu masih bisa dibuka oleh tenaga yang lainnya. Karena apa? Karena dia masih berbentuk map dan kertas. Nah, sedangkan elektronik ini kita sudah mengakses namanya itu tablet. Dan tablet itu ada aplikasi modul-modul khusus, yaitu khusus perawat, khusus dokter, terus laboratorium, radiologi itu sudah khusus. Jadi rumah sakit itu hanya menyediakan satu akses aplikasi, namun modul itu banyak untuk diakses, tapi tidak diakses oleh semua pengguna, hanya ada bagian-bagian tertentu. Jadi kalau menurut saya lebih efisiensi rekam medis manual atau elektronik, saya lebih memilih elektronik. Karena apa? Elektronik lebih dijaga dan lebih tidak banyak kebocoran yang keluar. Karena apa? Mungkin rekam medis elektronik ini sangat dijaga kerahasiaan, walaupun ada juga kekurangannya begitu. Jadi kalau dibilang menurut rekam medis manual atau elektronik, saya lebih suka ke rekam medis elektronik begitu. Nah, baik. Jadi menurut Abang, berarti penggunaan rekam medis elektronik ini lebih membantu dan lebih mempermudah. Ya, menurut saya lebih membantu dan lebih mempermudah itu kembali lagi ke diri kita yang mengoperasikan rekam medis elektronik tersebut. Karena kita juga butuh pelatihan nih, dari peralihan dari manual ke elektronik pasti ada kan itu perjalanannya atau ada tahapannya nih, gimana kita menguasai rekam medis elektronik tersebut. Jadi dari kita memahami rekam medis elektronik, kita juga bisa mengakses lebih luas untuk rekam medis elektronik ini begitu. Nah, jadi kita udah dengar pendapat dari Bang Daru. Selanjutnya kalau menurut Kakak Junita gimana? Nah, kalau misalnya dari saya nih tentang efisiensi ya antara rekam medis elektronik atau rekam medis manual, jelas kalau misalnya ini karena udah mengikuti perkembangan zaman, pasti lebih jelas efisiensi elektronik ya, dari segi apapun itu, segi waktu, segi efisiensi dari biaya, itu semuanya lebih ke elektronik. Karena dimana untuk pelayanan pasti akan lebih cepat ya, kayak ibaratnya dari pertama masuk sampai keluar yang mau keluar jalan, pasti itu akan lebih efisiensi menggunakan elektronik, tidak ada pencarian berkas dan lain-lainnya. Terus tapi kalau misalnya untuk kebocoran data, iya sih saya setuju memang sama Daru, bahwasannya memang kebocoran data kayak lebih besar itu kalau misalnya dari manual. Karena kan ini berkas ya, berkas ini kan nanti jalan ke sana, yang megang ini mulai dari pendaftaran, habis itu nanti dianya ke poli, pemeriksaan lagi gitu kan. Jadi kan ini banyak yang akses gitu kan. Buka lembaran gitu. Iya, jadi keibarannya kalau misalnya elektronik kan dianya hanya sesuai kata Daru tadi Yang berwarna. per ininya kan, keibarannya dianya diregistrasi ya, dia buka hanya untuk registrasi gitu. Jadi untuk yang lain-lainnya itu tidak dibuka. Jadi kemungkinan kalau untuk kebocoran data saya lebih memang setuju efisiensi tentang elektroniknya gitu. Kalau dari pengalaman kakak dan abang, apa sih pelajaran yang sampai sekarang bikin memorable yang kakak sama abang bisa pegang gitu? Mungkin pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman PKL saya untuk menjaga kerahasiaan data pasien ini,
mungkin pengalaman saya itu waktu magang. Saya pernah melakukan satu hal kesalahan, yaitu ya termasuk juga membocorkan data pasien. Nah, waktu saya magang, saya memfoto salah satu pasien, yaitu dekat dengan saya. Saya foto dan saya masukkan di instastory saya bahwasanya dia berobat di rumah sakit tersebut. Nah, saya di situ kena sanksi nih, kena tegur bahwasanya tidak hanya data rekam medis saja nih yang kita foto ataupun kita ceritakan, tapi pasien berobat ke rumah sakit tersebut pun itu juga termasuk rahasia. Itu sudah termasuk di kode etik. Jadi kita membocorkan si abang ini berobat di rumah sakit inilah, itu juga sudah tidak boleh. Karena apa? Dari kita mendaftar itu juga termasuk sudah dikatakan itu identitas pasien itu dijaga begitu. Jadi tidak hanya berkas, namun perorangan juga diprivasikan begitu. Kalau dari Kak Junita gimana? Jadi kayak setelah pegangan saya ini, setelah kayak PKL, magang, nah itu kan bahwasannya saya menerapkan bahwasannya kalau kerahasiaan data pasien ini memang wajib per individu ini memang punya kesadaran untuk menjaga gitu. Kita nggak bisa menerapkan bahwasannya nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Tapi kalau misalnya dari kita punya pun nggak bisa, memang itu sih sulit gitu. Jadi kita selalu memikir nih, kayak di zaman digital ini sekarang udah kebocoran kebanyakan dari teknologi deh. Apa-apa kan selalu dari sosmed gitu juga kan. Ternyata memang awal mulanya itu juga dari kitanya sebenarnya. Dari hal-hal kecil itu dari kita. Kayak ibaratnya kalau nggak kita membatasi tentang diri kita yang tidak menggosip gitu kan, tidak yang sharing-sharing cerita gitu, kita tidak akan ada kebocoran ya. Jadi saya berpegang kalau bahwasannya kerahasiaan data itu adalah dari individu kita sendiri dulu gitu. Wah, berarti dari pengalaman di lapangan emang bikin kita mengubah cara pandang ya Kak, Bang. Jadi bikin kita lebih aware lagi. Karena yang namanya jejak digital itu nggak bakal hilang begitu aja. Oke. Nah, selanjutnya Dini ada pertanyaan nih buat Bang Daru. Menurut Abang, apa bentuk pelanggaran kerahasiaan data yang masih sering dilakukan di lingkungan pelayanan kesehatan ataupun saat mahasiswa menjalani praktik? Oke, mungkin dari pelanggaran yang terkecil yang masih sering dilakukan oleh mahasiswa itu mungkin salah satunya saya mengambil contoh diri saya sendiri. Nah, awal saya berdinas di rumah sakit, saya berkira nih, keren ini saya nih terjun ke rumah sakit bisa melihat data-data pasien. Nah, jadi di situ saya mencuri nih, membawa handphone saat berdinas. Saya memfotokan salah satu berkas pasien. Nah, di situ saya mengunggah di media sosial. Nah, itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Dari hal terkecil tersebut kita sudah melakukan kesalahan yang terbesar. Nah, saat kita memfoto itu dan kita memposting di media sosial kita, dan salah satu pasti ada yang namanya itu nama, tanggal lahir ataupun nomor rekam medis yang paling utama. Jika nomor rekam medis itu terlihat orang dan itu diakses, dibuka, itu bakalan kelihatan semua data pasien hasil pemeriksaan tersebut. Nah, mungkin masih banyak juga teman-teman ataupun mahasiswa-mahasiswa yang melakukan dari hal yang terkecil tersebut. Namun mereka tidak sadar nih dampaknya begitu besar untuk rumah sakit maupun pasien yang diperiksa tersebut begitu. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang tanpa disadari sering kita lakukan. Jadi buat teman-teman jangan asal memfoto-fotoin berkas rekam medis karena itu adalah kerahasiaan. Dan lebih baik di saat praktikum ataupun lagi PKL kita tuh patuhin tuh, kan pastinya di setiap lab pasti ada kan peraturan-peraturannya. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita bisa mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Nah, selanjutnya untuk Kak Junita nih, Dini ingin bertanya nih. Sekarang kan semuanya mulai beralih ke rekam medis elektronik. Kalau dari pengalaman kakak, ada nggak sih kebiasaan mahasiswa waktu PKL yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa melanggar kerahasiaan data pasien? Sama ya, kayak sebelumnya sama yang Daru. Dianya posting story dan
di zaman yang dinas adian kakan kalian ya, yang sekarang udah tidak bawa handphone ya. Kalau masih di zaman saya, di zamannya Daru, itu memang post Instastory setiap hari update. A day in my life. Iya gitu Benar. kan. Jadi kayak ibaratnya kalau di kita nih ada di ruangan rekam medis, ada di ruangan coder gitu kan. Itu hal-hal kecil yang kayak ibaratnya kita rasa kita nih keren banget ya gitu. Biar setiap orang nih tahu nih kita dinas di mana gitu kan. Jadi itu hal kecil yang seperti yang dibilang Daru tadi, kayak ibaratnya hal kecil tapi kan kita nggak tahu nih kita berteman sama siapa. Terus ibaratnya entah yang kita posting ini ternyata berteman sama yang berteman kita di Instagram gitu kan. Jadi hal-hal kecil itu yang sebenarnya nggak disadarin sih dari mahasiswa kayak kami PKL gitu. Jadi kayak ibaratnya mungkin dari situ sih yang dijaga pertamanya. Abis itu ya setelah itu ya sesama anak PKL gimana sih kan nanti udah setelah makan siang ya seperti kembali di awal tadi, setelah makan siang pasti kayak ih kami di ruangan ini ada kayak gini loh, kami di ruangan ini kami melakukan ini gitu. Seperti itu sih, jadi hal-hal kecil itu sih yang akan menyebar kemana-mana gitu. Ini terakhir nih pertanyaan buat Kak Junita dan Bang Daru. Boleh nih bagiin tips and tricks buat teman-teman MIK yang sebentar lagi mau PKL, mau magang, ataupun kami yang sebentar lagi mau pendinasan. Gimana sih agar kami bisa jadi mahasiswa yang tetap profesional, namun tetap menjaga kerahasiaan data pasien? Gitu Kak. Mungkin Oke. dari siapa dulu? Boleh dari Kak Junita dulu. Dari saya ya, kayak tips and tricksnya nih gitu kan. Yang pertama kan, kayak ibaratnya kalian nih misalnya Haya, Dini ada di bagian kode atau di bagian registrasi. Nanti kan kalian ibaratnya kalian nih yang akan menginput gitu kan, menginput ngapain data. Kalian ini kan bakal dikasih password ya untuk mengakses gitu. Jadi kayaknya dari situ kalian kalau misalnya udah dibagikan password gitu kan dengan petugas atau pegawai gitu kan, berarti kan dia udah mempercayai kalian gitu. Nah dari situ kalian tidak boleh kayak ibaratnya sembarangan meninggalkan komputer itu dalam keadaan masih menyala atau boleh mati gitu kan, tetapi kan kalau misalnya masuk udah ada login langsung otomatis. Nah, itu kemungkinan untuk tidak dilakukan ya. Terus selanjutnya yang kedua itu kalau apa seperti apa ya? Gosip ya, aku rasa ya. Selalu ya tentang gosip ya pasti ya. Yang cewek-cewek kami juga. Profesional ya kan gitu ya. Jadi kayak ibaratnya siapapun nanti yang kalian jumpai di registrasi, bahkan di dekat coder tadi menganalisa, mengassembling dan segala macamnya, sepertinya kalian nanti bertemuan kayaknya agak dikurangin ya pertemuannya, pertemuan makan gitu kayaknya. Boleh sih sebenarnya makan. Tetapi kan kayaknya pembicaraan gosipnya kayaknya dikurangin gitu. Seperti itu sih sebenarnya konsep dari awal, kayak tips and tricks awalnya itu kan pertama karena cerita gitu. Kalau dari Bang Daru? Nah benar. Nah untuk tips dan triknya itu sama sepertinya apa yang dibilang oleh Kak Junita dari awal. Nah kalau buat adik-adik nih, kalian kan baru tingkat 1 semester 2 dan kalian bakalan awal itu di puskesmas. Nah dari hal yang pertama itu di registrasi. Di registrasi kalian bakalan diberikan yang namanya itu modul untuk pendaftaran. Dari awal kalian harus bisa nih menjaga identitas siapa itu pasien, apa itu riwayat penyakitnya, diagnosa awalnya. Nah dari kalian diberikan akses untuk mengakses komputer tersebut untuk mendaftarkan pasien, kalian di situ juga harus dari pertama awal itu harus bisa menjaga. Itu poin pertama untuk dari hal yang terkecil nih, menjaga dari pasien datang sebelum pasien melakukan tindakan pemeriksaan. Nah itu juga dari hal yang terkecil. Nah selesai dari puskesmas pasti kalian akan yang namanya itu pendinasan ke rumah sakit. Nah itu hal yang paling terbesar. Di situ semua data pasien besar dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang berat, kalian bakalan tahu, wih apa aja sih tindakannya dan penyakit ini gimana sih cara penanganannya. Kalian di situ bakalan bisa baca semua apa tindakan dokter, perawat yang diberikan oleh pasien tersebut. Nah, jadi buat adik-adik nih yang mau berdinas, jangan pernah kalian merasa diri kalian itu keren kalau kalian itu juga merugikan orang lain. Salah satunya itu tadi, kalian memposting story dengan identitas orang, itu sangat merugikan pasien tersebut. Nah, jika kalian melakukan tersebut, kalau pasien ini tidak terima kalian memposting tersebut,
dia bisa melaporkan kalian ke dinas kesehatan maupun ke hukum, dan kalian bakalan kena tindakan yaitu namanya kode etik begitu. Jadi dari hal-hal terkecil jangan sampai dilakukan, karena dari hal terkecil tersebut kita bakalan bisa nih menjalar ke yang besar begitu. Jadi buat adik-adik yang mau berdinas ya sewajarnya aja berdinas, datang tanya ke pegawai gimana pembelajarannya, belajar cara mendaftarkan pasien, mengelola data, terus sampai pasien itu datang sampai berkasnya itu juga dimusnahkan, kalian harus bisa menjaga identitas pasien tersebut begitu. Nah, jujur ya, banyak banget insight baru yang kita dapat dari obrolan di podcast kali ini. Ternyata menjaga kerahasiaan data pasien itu bukan hal yang bisa dianggap sepele loh. Iya bener banget Dini. Malahan dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mungkin kita live update dengan memosting story IG ataupun di TikTok, itu membuat kita kurang kooperatif atau tidak memunculkan sikap profesionalitas kita sebagai calon tenaga rekam medis. Nah, nggak kerasa nih ya Din, sekarang kita sudah sampai di penghujung podcast. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, mungkin bisa nih dari kakak ataupun abang memberikan kata-kata motivasi buat kami dan teman-teman MIK yang sedang mempersiapkan diri menjadi tenaga PMIK yang profesional di bidang kesehatan. Boleh dari Bang Daru? Mungkin motivasi dari saya, tetaplah menjadi diri sendiri, jangan pernah melihat orang lain. Karena apa? Menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik dibanding kita melihat dan mengikuti orang lain begitu. Oke, kalau dari Kak Junita gimana? Kalau dari saya mungkin motivasi ya untuk kalian lah yang pertama kali mau dinas nih, pertama setelah perkuliahan nih kan. Jadi kayak untuk tetap semangat belajar, terus banyak-banyakin untuk bertanya. Jadi kayak ibaratnya cari ilmu terus kalau setiap dinas. Iya, jangan malu bertanya. Kalau kata orang kan malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Nah, terima kasih buat Kak Junita, Bang Daru udah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Udah memberikan sharing ilmu, pengetahuan, dan cerita yang pastinya bermanfaat banget buat kita semuanya. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa menambah wawasan kita, menjadi bekal ketika pendinasan, PKL, maupun terjun langsung ke dunia kerja. Dan buat teman-teman yang telah menyaksikan, terima kasih ya sudah menemani dari awal sampai akhir podcast ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan podcast Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua bersama program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Kami selaku host pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode podcast MIK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.